Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru minggu lalu kita telah merayakan Hari Paroki, dan sudah tentu hati saya mahu bersama dengan saudara dan saudari dalam perayaan keluarga paroki ini. Namun komitmen pastoral di keuskupan, maka saya tidak dapat datang pada minggu yang lalu. Tetapi saya percaya kita telah merayakannya dengan penuh arti. Dan perayaan itu disempurnakan pada hari ini, di mana kita merayakan pesta Kristus sebagai Raja semesta alam. Maka dengan itu saya bersyukur sebab saya dapat bersama-sama dengan saudara dan saudari di paroki ini, St. Martin Telupin ini, pada hari ini merayakan bersama pesta Kristus sebagai Raja semesta alam. Saudara dan saudari, perayaan ini adalah suatu perayaan yang bukanlah begitu lama secara tradisinya. Sebenarnya dia telah bermula pada tahun 1925. Selepas Perang Dunia Pertama. Dan pada masa itu kita mengetahui bahwa semua kerajaan di dalam dunia ini bertentangan di antara satu sama lain, berperang di antara satu sama lain. Dan apa yang telah dilalui dalam perang pertama, dunia pertama, telah menyaksikan banyak penderitaan, banyak nyawa yang terkorban, dan banyak harta benda yang telah binasa dan musnah. Melihat keadaan ini dan melihat kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu, khususnya kerajaan di Jerman dan juga kerajaan di Rusia, juga kerajaan di Italia, semuanya bertentangan di antara satu sama lain, dan bukan sahaja itu, tetapi telah mengetepikan agama. Bapa Suci waktu itu, yaitu Bapa Suci Pius ke-11, melihat semuanya ini terjadi. Dan semua kerajaan-kerajaan itu sedang menuju ke satu lagi peperangan, yaitu peperangan dunia kedua, yang juga telah saya percaya banyak di antara penduduk di Sabah ini pada waktu itu telah mengalami penderitaan disebabkan peperangan ini. Jadi melihat semuanya ini, maka Bapa Suci pada waktu itu menjadi suara kepada dunia. Suara di mana apabila kerajaan dan individu mengetepikan Kristus ataupun meniadahkan Kristus sebagai pembimbing kehidupan, maka apa yang terjadi ialah kebinasaan. Apa yang akan terjadi adalah pertentangan di antara satu sama yang lain. Dan itulah sebabnya tercetus lagi peperangan dunia kedua. Jadi oleh yang demikian, Bapa Suci benar-benar menjadi suara kepada dunia pada waktu itu. Suara pembaharuan, suara di mana tetap mengisytiharkan Kristus sebagai Raja, bukan sahaja Raja bagi dunia,
tetapi Raja semesta alam dan Raja bagi setiap individu. Saya percaya apabila kita membaca sekali lagi pembacaan pada hari ini, maka kita akan mengerti. Walaupun firman Tuhan itu ditulis beribu tahun sebelumnya, tetapi sudah mengetahui bahwa Allah lah yang sendaran setiap manusia. Dialah yang menjadi pembimbing setiap manusia. Apa yang dikatakan oleh pembacaan pertama daripada profeta ataupun Nabi Daniel. Allah itu adalah Allah bagi semesta alam. Dan putra manusia yang dibayangkan dalam pembacaan pertama itu boleh kita lihat sebagai dan pahami sebagai putra Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga telah melihat dalam pembacaan kedua akan menyatakan perkara yang sama dan disempurnakan di dalam pembacaan Injil, di mana Yesus menyatakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan kebenaran. Dan kita semua didorong, dituntut oleh bersaksi tentang kebenaran. Maka tepat sekali pada hari ini Bapa Suci telah mengisytiharkan sebagai hari belia sedunia juga, dan menyeru kepada semua belia supaya mereka bangkit untuk bersaksi tentang kebenaran. Dan saya percaya ini bukan hanya dituju kepada para belia, tetapi kita semua, pada semua umat, bersaksi tentang kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tuntutan seperti ini apabila kita berpegang tentang kebenaran, tentunya ia akan memberi semangat kesatuan kepada kita, yang telah kita dan Bapa Suci juga telah menyatakan dalam proses gereja sinodal, di mana kita semua dan sebagaimana yang telah dikatakan, dan saya percaya kita semua sudah mendengar, malahan memahami tentang proses sinodal ini, gereja sinodal, yaitu kita harus bersatu, berjalan bersama, dan mendengar di antara satu sama yang lain. Mendengar di antara satu sama yang lain berarti kita peduli di antara satu sama yang lain. Kita peduli tentang perkembangan gereja kita, gereja di tempat kita sendiri. Dan apabila kita menyentuh tentang gereja, maka gereja itu berakar di mana? Sudah tentu berakar daripada diri sendiri, berakar daripada keluarga, dan ia akan berkembang di dalam community kita, di dalam paroki kita, dan seterusnya di dalam gereja sejagat. Jadi maka dengan ini saudara dan saudari, maka tepat sekali kita merayakan hari ini sebagai Kristus Raja semesta alam, sebab pada asas semuanya itu, asas kesatuan adalah Kristus itu sendiri. Asas pembangunan iman itu adalah Kristus sendiri. Atas kesatuan dalam gereja itu adalah Kristus sendiri. Asas kesatuan di dalam keluarga itu adalah Kristus sendiri. Dan seperti yang dialami di dalam peperangan dunia pertama dan yang kedua, apabila orang menyingkir Tuhan Yesus dalam kehidupan, apabila manusia hanya melihat pada diri sendiri, apabila manusia hanya peduli tentang kekuasaan, maka yang akan terjadi ialah
kucar-kucir. Yang akan terjadi ialah kehancuran disebabkan pertentangan di antara satu sama yang lain. Dan ini bukan hanya suatu kebenaran, suatu kenyataan di dalam antara kerajaan. Bukan ini hanya satu kebenaran di dalam community kita. Ini juga akan menjadi satu kebenaran dan kenyataan di dalam keluarga kita jika keluarga kita itu tidak bersatu. Jika kita tidak mengambil Kristus itu sebagai asas kesatuan di dalam keluarga, maka dengan demikian mungkin setiap keluarga mempunyai keinginan sendiri dan tidak mau peduli di antara satu sama yang lain. Sebab Kristus tidak ada di dalam kehidupannya secara individu. Jadi apa yang ditekankan di sini pada hari kita merayakan Yesus sebagai Raja semesta alam, ialah mengambil Dia sebagai pembimbing kehidupan kita, menguasai kehidupan kita sepenuh-penuhnya, menguasai pikiran kita dan tujuan hidup kita sepenuh-penuhnya. Jadi maka dengan demikian, perayaan hari ini bukan suatu kemuncak liturgi kita, tetapi sesuatu yang memandang ke hadapan. Dan sudah tentu ini akan menyediakan diri kita untuk menerima Kristus dalam kelahirannya, yaitu kelahiran dalam diri kita sendiri pada hari Natal dan hidup kita seterusnya. Jadi maka dengan ini saudara dan saudari, pada hari ini marilah kita membaharui kesatuan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari kita menghidupkan kembali Tuhan Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi, membina hubungan kita secara intim dengan Dia. Dan oleh yang demikian maka kita merelahkan diri untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya. Dan kita tidak lagi menyatakan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan kita bersama di dalam community kita, di dalam keluarga, community kita, dan paroki kita. Dan inilah juga asas di mana kita berjalan bersama sebagai gereja yang ditekankan di dalam proses gereja sinodal. Mari kita berdoa supaya ini akan berkembang di dalam kehidupan kita menggereja. Amin.